Halo Sobat Rania Movie, apa kabar? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Kali ini Rania akan bahas alur cerita film SpongeBob season 12 berjudul SpongeBob's Bad Habit. Sebelum mulai, support channel ini yuk dengan klik tombol subscribe untuk berlangganan, lalu nyalakan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan review film SpongeBob dan film lainnya. Oke, kita langsung saja ke alur ceritanya. Episode dimulai di Krusty Krab. Squidward risih dan mengeluh karena kebiasaan para pelanggan saat sedang menyantap makanan mengganggunya. Saking kesalnya, ia pun berteriak hingga ubun-ubunnya meledak. Namun, tak ada yang mendengarkannya, kecuali SpongeBob yang dari jendela dapur tersenyum, siap mendengarkan Squidward. Dengan kesal, Squid berkata, ia terjebak di pekerjaan itu selamanya. Tentakelnya bengkak dan terasa nyeri, lalu ia harus hidup berdampingan dengan nomor satu, tetangga yang paling menyebalkan di Bikini Bottom. SpongeBob yang mendengarnya malah terkekeh dan bersorak bahwa ia adalah nomor satu. Squid terus mengoceh jika ada satu hal lagi yang menyebalkan, ia akan benar-benar gila. Tak lama terlihat SpongeBob keluar dapur membawa pesanan pelanggan sembari menggigiti kukunya. Squidward menghela nafas. Hal menyebalkan lainnya muncul, keluhnya. Tom, sang pelanggan yang menerima Krabby Patty, melihat potongan kuku ada di dalam makanannya, lalu merasa jijik dan enggan untuk menyentuhnya. Pelanggan lain berteriak bahwa potongan kuku lebih jorok ketimbang kejatuhan rambut yang berada di makanan. SpongeBob dengan terus menggigiti kukunya kembali ke dapur. Squid hanya bisa melihat kaget. Squidward menegur SpongeBob untuk berhenti menggigiti kukunya. Lalu SpongeBob berjanji tak akan mengulanginya kembali. SpongeBob pun pulang ke rumah. Ia bergumam, menghilangkan kebiasaan menggigiti kukunya bukanlah hal yang sulit. Cukup dengan menjauhkan tangan dari mulutnya saja. Lalu ia melipat kedua tangannya ke dalam kursi. Namun tiba-tiba tangannya tumbuh dari samping tubuhnya. SpongeBob perlu rencana lain. Adegan berikutnya memperlihatkan SpongeBob yang berusaha merias kukunya. Melihat kukunya yang cantik, akan sangat sulit pikirnya untuk menggigitinya. Namun, lagi-lagi ia melakukan kebiasaan buruk itu. Kemudian, ia berusaha untuk mengalihkan pikirannya dengan berkeliling Bikini Bottom. Namun usahanya itu sia-sia. Setelah melipat kaki dan tangannya ke belakang, SpongeBob menggelinding, lalu menabrak Fred. Fred mengulurkan tangannya menolong SpongeBob. Seketika, ia terkesima oleh keindahan tangan dan kuku Fred, dan langsung menggigitnya. Fred kaget dan langsung menarik tangannya. SpongeBob menggila mencari-cari kuku. Kemudian terlihat Nyonya Puff memasuki salon kuku untuk perawatan manicure. Ketika Nyonya Puff menaruh handuk hangat di matanya, ia menyerahkan tangannya untuk dipijat. Mula-mula ia merasa nyaman dengan pijatan yang diberikan. Lalu Nyonya Puff merasakan hal aneh seperti sesuatu memotong kukunya. Ia berkata bahwa ia ingin kukunya tetap panjang. Ketika ia melepas handuknya, ia melihat SpongeBob sedang menggigit kukunya seperti mesin. Miss Puff berteriak dan mencoba melepaskan tangannya dari cengkraman gigi SpongeBob. Lalu berakhir dengan ruangan salon yang berantakan dan SpongeBob yang menimpa Nyonya Puff yang terlentang. Dengan amarahnya, Nyonya Puff menendang SpongeBob keluar salon. SpongeBob terlempar keluar salon dan mendarat di depan Patrick. Kemudian SpongeBob menceritakan masalahnya. Patrick berkata bahwa ia tahu apa yang dibutuhkan sahabatnya itu. Ia menarik SpongeBob dan membawanya ke taman bermain dunia sarung tangan. Taman bermain dunia sarung tangan membuatku melupakan semua masalah, termasuk namaku sendiri, gumam Patrick. Ia setuju dengan perkataan Patrick. Namun tak lama, SpongeBob melihat balon yang berbentuk sarung tangan. SpongeBob mengaum seperti serigala dan melompat ke atas balon. Ia menggigiti balon itu sampai meledak. Dua orang petugas datang mengamankan SpongeBob. Salah satu dari mereka menarik sisa balon yang meledak dari mulut SpongeBob hingga gigi-giginya keluar. SpongeBob mengamuk, kemudian ia dan Patrick ditendang keluar taman bermain.
SpongeBob dengan masih menggigiti kukunya masih berharap adanya bantuan lain. Kemudian Patrick menelpon Sandy. Adegan berpindah di rumah SpongeBob. Ia masih saja menggigiti kukunya. Terlihat Sandy sedang mengamati kebiasaan buruk SpongeBob dan sedang memikirkan solusi yang tepat untuk temannya itu. Kemudian ia memakaikan helm air pada SpongeBob. Solusinya berjalan baik. Namun, tak lama, SpongeBob tetap menemukan celah untuk menggigiti kukunya kembali. Lalu malamnya, Sandy menemukan cara lain, yaitu dengan memasung tangan dan kaki SpongeBob dengan alat bernama pilori. Rencananya itu terlihat berhasil. Kemudian Sandy dan Patrick yang mengawasi malah tertidur. Ketika Sandy membuka mata, pilori itu sudah terbuka, dan hanya ada Patrick yang menempati kursi SpongeBob. Sandy mencari-cari kemana perginya SpongeBob. Kemudian ia merasa ada yang aneh di tangannya. Ketika ia membuka bagian tangan dari kostumnya, nampak SpongeBob yang sedang menggigiti kuku Sandy. Akhirnya Sandy memutuskan untuk membawa SpongeBob konsultasi ke dokter. Scene berpindah ke gedung yang berbentuk turban kepala dengan banyak ornamen bertuliskan hipnoterapi. Di dalam terlihat Sandy, SpongeBob, dan Patrick menunggu antrian untuk berobat ke dokter hipnoterapis. Tiba giliran SpongeBob masuk ke dalam ruangan dokter yang gelap sembari terus menggigiti kukunya. Tanpa memperlihatkan diri, dokter bertanya pada SpongeBob masalah yang dihadapinya. SpongeBob menjelaskan kebiasaan buruknya itu. Akhirnya, dokter mengambil tindakan untuk menghipnotis SpongeBob. Melihat langsung ke alam bawah sadarnya untuk mengetahui penyebab dari kebiasaan yang mengganggu SpongeBob. Dokter mulai menggoyangkan jam dan memerintahkan SpongeBob untuk memperhatikan jam itu. SpongeBob merasa pusing dan mulai terhipnotis. Dr. Hans bertanya apa yang mengganggunya akhir-akhir ini. SpongeBob menjawab bahwa ia tak bisa berhenti menggigiti kukunya. "Kenapa kamu ingin menggigiti kukumu?" tanya Dr. Hans. SpongeBob menjawab bahwa ia terjebak pada pekerjaannya selamanya. Tentakelnya terasa sakit. SpongeBob tetangga yang menyebalkan. Dr. Hans heran lalu bertanya, bukankah dirinya SpongeBob? Tiba-tiba SpongeBob berubah bentuk menyerupai Squidward dan berteriak bahwa dirinya adalah Squidward. Dr. Hans kaget dan berkata bahwa secara tidak sadar SpongeBob telah menganggap masalah Squidward menjadi masalah dirinya. Lalu Dr. Hans mensugesti SpongeBob bahwa dirinya bukanlah Squidward dan keinginannya untuk menggigiti kuku akan hilang. Kemudian SpongeBob tersadar dan berteriak senang bahwa ia telah sembuh. Lalu SpongeBob berterima kasih. Tak lama lampu ruangan menyala dan memperlihatkan wujud Dr. Hans yang berbentuk tangan. SpongeBob berteriak, jari-jari kuku raksasa yang terlihat lezat, lalu melompat dan menggigiti kuku Dr. Hans. Tak lama Squidward masuk ke ruangan berkata bahwa ia datang untuk konsultasi terapi rutin yang telah dijadwalkan untuknya. Kemudian ia melihat SpongeBob yang sedang menggigiti kuku Dr. Hans. Squid ketakutan. Dengan gugup, ia menggigiti kukunya, lalu berjalan mundur dan menutup pintu. Dan film pun selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan episode kali ini hingga selesai. Jika kamu suka videonya, klik tombol like-nya ya, lalu berikan kritik, saran, dan komentar agar channel ini bisa terus berkembang. Oke, see you in the next video.